Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bab 3 perencanaan proyek pendahuluan. Sekarang Anda sudah mengevaluasi proyek dan langsung melanjutkannya. Pertama, Anda harus meyakinkan rekan-rekan lain bahwa proyek sebaiknya dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan membuat proposal. Untuk sebuah proyek eksternal, proposal ditulis untuk meyakinkan klien agar membeli proyek dari tim proyek Anda. Untuk proyek internal, manajemen sebaiknya meminta untuk membuat sebuah proposal. Hal ini untuk mendukung tim proyek untuk membuat rencana yang sederhana. Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek, serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PPP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Rincian struktur kerja. Kunci berbagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil lagi. Rincian struktur kerja atau WBS diawali dengan menyusun komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS. Level 0 adalah jadwal proyek. Untuk proyek software, metode terbaik untuk pemecahan proyek menjadi bagian-bagian utama adalah diawali dengan 7 fase pengembangan software. Sistem penomoran WBS seperti untuk level 0 atau judul proyek adalah 0.0. Pada level 1 masing-masing item diberi nomor N.0. Kemudian masing-masing item pada level 2 di bawah item N.0 pada level 1 diberi nomor N.1, N.2 dan seterusnya. Sedangkan untuk level 3 kita tambahkan titik dengan digit dari nomor di level 2 titik. Sebagai contoh 2.1 kita harus menuliskan 2.1.1. Kapan Anda berhenti? Pemasukan nomor pada level terendah menunjukkan tugas atau kegiatan dalam proyek. Anda harus berhenti merinci sebuah kegiatan jika mengikuti langkah-langkah berikut dengan benar. Yang pertama, beberapa orang atau grup dari sebuah proyek besar dapat diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas atau menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilibatkan. 2. Anda dapat memperoleh perkiraan berupa orang atau hari. Secara garis besar, sebagai upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terlibat, hal ini dapat dilakukan dengan memberi tanggung jawab pada setiap orang. 3. Anda dapat menjadwalkan tugas. 4. Tugas-tugas tersebut harus singkat dan dapat diselesaikan. Diagram jaringan. Langkah kedua dari perencanaan adalah menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini adalah PERT. Bentuk dari bagian PERT ini disebut precedence network atau jaringan yang diutamakan. Setiap kotak menunjukkan sebuah kegiatan. Pada setiap kotak ditulis nama kegiatan dan waktu yang diperlukan. Jalur kritis dan lamanya proyek adalah jalur jurnal atau serangkaian kegiatan dapat ditelusuri pada part sederhana di atas. Dengan mengikuti petunjuk garis panah, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lamanya waktu dari jalur masing-masing kegiatan. Jalur kritis atau CP vertical path adalah jalur terpanjang dan didefinisikan waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Part mempunyai jalur kritis yang terdiri dari kegiatan start, definition, analysis, design, program base, system test, acceptance, operation, dan end. Menghitung biaya proyek. Jika kontrak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerjaan per hari disebut biaya penuh, yang harus mencakup biaya operasi, sewa, administrasi pekerja, dan keuntungan. Untuk itu, Anda harus menambahkan biaya tetap, seperti computer time, sewa peralatan khusus, biaya tak terduga, dan sebagainya. Biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utamanya. Penjadwalan proyek. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek
Untuk melakukan hal ini, perencanaan harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan ke kalender days atau jadwal harian atau lamanya pekerjaan. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengalokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian manajer proyek menjadwalkan semua proyek pada kalender atau jadwal yang nyata. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan menggambarkan ke dalam sebuah Gantt chart atau bar chart. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Berikut adalah outline yang disarankan untuk PPPP. 1. Tim proyek menggambarkan struktur, siapa yang memberikan laporan, siapa yang menerima laporan, dan kepada siapa berkomunikasi. 2. Biaya proyek, termasuk WBS, membuat perkiraan dan perhitungan digunakan untuk menaksir biaya dalam pembuatan proyek. 3. Penjadwalan proyek, merupakan bagian terpenting dalam proyek dan dapat menggunakan metode Gantt. 4. Pemeriksaan ulang. Pada bagian ini Anda dapat menghubungkan antara pertemuan dari manajemen utama dengan peninjauan teknik, tujuan dari masing-masing peninjau, dan siapa yang akan mengerjakannya. Buatlah daftar tanggung jawab dari orang-orang terlibat. 5. Laporan. Bentuk dari isi dari laporan keadaan, laporan milestone, dan dokumen proyek lainnya dapat dirinci di dalam laporan tersebut. 6. Dokumentasi. Ada 2 jenis dokumen di dalam proyek, yaitu user dan manajemen proyek. 7. Asumsi. Di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi, di mana sebagian besar adalah fakta yang diberikan oleh user. Kesimpulan untuk perencanaan. Perencanaan itu seperti menunggang kuda. Kelihatannya sulit sebelum Anda mencoba, tapi begitu Anda mencobanya, maka segalanya akan menjadi mudah. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.